Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu F1 The Movie. Film ini akan menceritakan tentang seorang pembalap tua yang harus kembali balapan dan melawan pembalap rookie untuk membuktikan ketangguhannya. Bagaimanakah ceritanya? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang mantan pembalap F1 yang sudah uzur namun masih sangat cepat bernama Sonny Hayes. Di hari itu, Sonny tengah mengikuti balapan ketahanan Daytona 24 jam dan di malam itu adalah gilirannya untuk turun ke lapangan. Sonny terkenal dengan gaya balapnya yang agresif dan itu dibuktikan saat dirinya berada di dalam lintasan dan langsung membalap beberapa pembalap lain. Berkat Sonny, mereka perlahan-lahan naik ke urutan 4, bahkan masuk ke urutan 3 besar dengan gaya balap yang berbahaya itu. Hingga pagi hari, barulah dirinya digantikan oleh pembalap lain dan karena aksinya di lintasan, ada seorang pembalap marah kepadanya. Pada akhirnya, tim mereka pun menjadi juara 1 di balapan ini. Sonny tak mau memegang trofi karena menurutnya itu adalah nasib buruk. Jim, si kepala tim, meminta Sonny agar tetap di tim, namun Sonny lebih memilih pergi guna mencari balapan lain. Saat sedang mencuci, dirinya didatangi oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah temannya yang bernama Ruben. Mereka berdua pernah satu tim saat balapan F1 di tahun 90-an dan kini Ruben memiliki sebuah tim F1 bernama Apex GP, namun saat ini tengah dalam ambang kehancuran. Ia hanya memiliki pembalap rookie tersisa dan jika tim ini tidak mendapatkan satupun juara 1 dari semua balapan, maka Ruben akan dipecat. Ruben memerlukan seorang pembalap yang memiliki pengalaman yang sangat banyak dan Sonny sangat cocok untuk posisi itu meskipun sudah tua. Sonny awalnya menolak, namun setelah dibujuk-bujuk dan karena juga butuh uang tentunya, Sonny pun terbesit untuk menerimanya. Dan inilah dia tim Apex GP dengan pembalap utama mereka sang rookie bernama Joshua Pierce. Dan tentunya Joshua yang masih rookie tak tahu di mana letak kesalahan mobil ini yang selalu saja kehilangan waktu saat berada di sektor 3 sirkuit Silverstone. Dan ini adalah technical director yang bertugas untuk mengembangkan mobil F1. Ia adalah wanita pertama yang menjabat dalam posisi itu yang bernama Kate. Joshua terkenal dengan dirinya yang sombong dan ia beserta manajernya kerap menarik perhatian agar tim lain meliriknya. Jabatan tim prinsipal sendiri dijabati oleh bapak-bapak mantan Ferrari bernama Taspar. Ya, Sonny akhirnya datang ke sana. Ruben memperkenalkan dirinya kepada semua kru tim dan Sonny akan menjadi pembalap kedua di tim ini. Banyak orang yang tak setuju, termasuk Joshua, karena mereka meragukan kemampuan Sonny. Namun, jika Sonny bisa mencapai waktu lebih cepat dari Joshua di sirkuit Silverstone ini, ia bisa mendapatkan kursinya. Setelah sedikit belajar, Sonny pun langsung memulai aksinya mengendarai jet darat tersebut. Semua orang tentunya sangat meragukan kemampuan Sonny, apalagi ia langsung nge-spin saat berada di track. Setelah memanaskan bannya, Sonny pun melakukan time attack. Namun karena mobilnya yang understeer, Sonny kehilangan waktu di sektor 1 dan 2. Namun saat di sektor ketiga dengan pengalamannya, Sonny dapat mengalahkan waktu Joshua. Namun dirinya harus berakhir menabrak serta menghancurkan mobil pertamanya. Tak seperti Joshua, Sonny bisa mengetahui apa yang salah dengan mobil ini dan karena dia lulus, akhirnya Sonny diterima di tim sebagai pembalap kedua. Joshua bertemu dengan ibunya dan Joshua bercerita kalau ada orang baru di tim yang sangat tua namun ia sangat kencang. Ibunya pun memberikan saran agar Joshua fokus saja dalam balapan.
Sony pun pergi ke markas tim Apex lalu ia bertemu dengan Kate. Dulu di era 90-an, Sony menjadi pembalap unggulan di F1, namun ia harus berhenti balapan karena kecelakaan tragis. Measures but I honestly cannot recall never even finished in the top 10. Ibu Joshua pun bilang kalau Sony ini sangat ganteng dan tak setua itu kok. Di konferensi pers, Joshua menjawab semua pertanyaan dari wartawan dengan baik, namun Sony hanya menjawab semua pertanyaan dengan ya. Semua dengan divorce. Ya. Kita tahu kalau Sony sudah bercerai dengan istrinya dan dirinya selalu saja dibayang-bayangi oleh kecelakaan saat dahulu. Hari balapan pun tiba. Sony datang lebih awal dari semua kru yang ada untuk berlari mengelilingi track. Di tempat para pembalap, si ibu memaksa Joshua meminta maaf atas leluconnya kepada Sony saat konferensi pers. Right, you just wait, I'm quick with you. Hi, I'm sorry. Ini adalah balapan F1 pertama kali Sony sejak tahun 90-an dan tibalah Silverstone GP. Semua pembalap seperti Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc akan jadi lawan mereka. UB memperkenalkan Sony dengan dewan sponsor mereka yang kita panggil saja dengan Panjul. Sebelum balapan, semua mobil harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dan entah mengapa Sony tak bisa maju. Semua orang mengira kalau Sony tak tahu cara menghidupkan mobil, namun Sony akhirnya bisa jalan juga. Karena terlambat, ini malah menjadi keuntungan untuk Sony karena bannya lebih panas daripada yang lain. Balapan pun dimulai dengan ban yang panas. Sony langsung dengan cepat menyalip beberapa pembalap. Bahkan Sony bisa membalap Sergio Perez yang berada di dalam mobil Red Bull, namun ia kembali dibalap saat berada di lurusan. Joshua masuk ke pit untuk mengganti ban, namun karena kesalahan seorang mekanik, bannya malah terlindas alat. Sony pun masuk ke pit juga dan kali ini dongkrak depannya malah bermasalah dan membuang banyak sekali waktu. Kini Joshua dan Sony berada di posisi paling buncit dan Joshua sangat berambisi untuk membalap Sony. Sony disuruh untuk mengalah, namun Sony tentunya tak mau sehingga terjadilah tabrakan. Akhirnya mereka berdua pun DNF dan langsung keluar dari balapan. Joshua tentunya sangat murka dengan Sony yang tak memberinya jalan dan ia marah juga kepada wanita kru yang tak sengaja meletakkan alat di jalur tadi. Mereka masih saja adu mulut dan Joshua masih tak senang dengan tindakan Sony di lintasan tadi. Sony malah kesal dengan Joshua yang kalau ada wartawan dirinya malah mencari muka saja kerjaannya. Di malam hari, Sony pun berendam di es dan si kru wanita tadi berterima kasih kepada Sony karena telah membelanya. Lalu Ruben datang dengan marah-marah karena baru saja datang, Sony sudah menghancurkan 2 mobil. Sony bilang kita tak akan bisa menang dari mobil ini karena mobil ini sangat butut. Sony pun datang ke Kate yang tengah merancang floor baru untuk mobil. Sony pun mengajaknya untuk makan berdua. Mereka pun pergi ke kedai. Singkat ceritanya, Sony bilang mobil mereka memang lemah dari semua aspek, terlebih lagi di lurusan. Namun, mereka harus meningkatkan kecepatan di tikungan untuk menyerang balik. Jika tidak melakukan upgrade floor, mereka akan ketinggalan jauh dari kompetitor tentunya. Joshua melakukan semua latihannya di fasilitas Apex GP, sementara Sony melakukan semuanya di luar dengan gaya old style. Terlihat mereka saling stalking. Joshua melihat video lama Sony yang memperlihatkan Sony tengah mengejar posisi 1 melawan Senna, namun malah berakhir dengan tragis. Tibalah saatnya balapan di sirkuit Hungaria. Setelah rapat strategi mengenai pit stop berapa kali dan apa saja ban yang akan dipakai, balapan pun dimulai. Dan mobil Sony terkena puncture sehingga mereka harus masuk pit untuk mengganti ban. Sony meminta ban soft namun tim bersikeras memakai ban hard.
Sony tak akan maju jika ban soft tak dipasangkan sehingga dengan terpaksa mereka memasang ban soft. Di lap 10 saat ingin menyalip mobil khas, Sony menghancurkan sayap depannya yang membuat safety car diturunkan. Berkat itu Joshua naik ke peringkat 12 sementara Sony mengganti sayapnya di pit. Dengan sengaja, Sony kembali membuat sayap depannya hancur yang membuat safety car kembali turun dan Joshua naik ke peringkat 11. Sony kembali mengganti sayapnya dan ternyata ini adalah strategi mereka mendapatkan poin. Ya, Sony kembali membawa safety car turun karena dirinya menabrak. Lalu dengan itu Joshua pun bisa mengganti ban tanpa kehilangan posisi 10 besar. Pada akhirnya, berkat Sony, tim Apex GP berhasil mencetak poin pertama mereka, sementara perlombaan dimenangkan oleh Max Verstappen. Setelah balapan, Sony membuat taruhan kepada wartawan kakek-kakek kalau tim mereka pasti bisa juara 1 di Monza. Sony pun mencoba simulator dan terus saja mengulanginya yang membuat Joshua terkejut karena kecepatannya lebih cepat dari Joshua. Karena berhasil membawa pulang 1 poin, Kate pun akan membuatkan floor yang diinginkan oleh Sony dan bisa dipakai saat berada di GP Belanda nanti. Di Monza, kita melihat tim prinsipal yang diwawancarai mengenai keberhasilan tim Apex mencetak poin pertama. Seperti yang kita tahu, sirkuit Monza adalah kandangnya Ferrari dan mereka memiliki strategi untuk membuat Joshua menjadi pemenang balapan. Dengan strateginya, Sony berhasil mengelabui beberapa pembalap, lalu dirinya dengan sengaja membuat trek menjadi kotor agar safety car keluar. Sony bahkan berhasil membuat kesal Verstappen, lalu dengan strateginya, Joshua berhasil naik ke posisi 4. Di lap 46, hujan pun tiba. Joshua yang masih menggunakan ban kering memaksakan dirinya karena semua orang masuk ke pit dan dirinya beranjak ke posisi kedua. Sony sendiri mengganti bannya ke ban basah dan ia berhasil mencegat Verstappen dan memperlambatnya saat keluar pit. Joshua bahkan mendapatkan slipstream dari Sony dan akhirnya Joshua berada tepat di belakang Verstappen. Sony menyuruhnya untuk sabar dan menyalip di tikungan pertama, namun Joshua tak sabar dan malah menyalip sekarang yang menyebabkan dirinya terbang. Ya, karena melindas curb, akhirnya Joshua pun terbang dan mobilnya terbakar. Namun untungnya dirinya masih bisa selamat. Joshua mengalami luka bakar yang cukup parah di tangannya. Si ibu marah kepada Sony karena telah membahayakan nyawa anaknya sebab memaksakannya menggunakan ban kering saat kondisi basah. Semua orang juga menyerang Sony karena sudah membuat Joshua cedera. Di GP Belanda, mereka akhirnya memasang floor baru yang dibuat Kate ke mobil. Sony pun menyemangati tim bahwa dengan floor baru ini mereka pasti bisa bersaing. Dan benar saja, saat balapan mobil mereka perlahan-lahan bisa bersaing dan finish di posisi 10 besar. Bahkan saat di Suzuka, mereka bisa finish ke posisi 7. Joshua tentunya iri dengan keberhasilan rekan timnya. Di Meksiko GP, bahkan Sony berhasil finish ke posisi 5 besar. Di sirkuit Belgia, terlihat Sony sudah meraih hati semua tim, lalu Joshua juga sudah pulih dan akan balapan di sana. Tibalah balapan di sirkuit yang paling saya suka karena punya tikungan satu yang indah. Di sana, Joshua dengan sengaja menyentuh ban milik Sony yang membuat Sony keluar dari balapan. Tentunya Sony tak suka dengan tindakan Joshua tadi. Lalu saat di Las Vegas, Kate ternyata mengundang mereka berdua makan malam untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Mereka berdua pun mengeluarkan unek-unek masing-masing. Lalu Kate memainkan permainan poker agar mereka saling mengeluarkan unek-unek.
Mereka berdua ini sama arogannya. Lalu Sony bilang ke Joshua kalau yang ada di media sosial itu hanyalah kebisingan dan lebih baik fokus saja ke balapan. She's noise, man. Siapa yang menang poker akan memimpin tim dan ternyata Joshua lah yang menang. Namun ternyata Sony sengaja mengalah dan itu membuat Kate tertawa tentunya karena kedewasaan Sony dan membuatnya tertarik. Di klub, Joshua merasa kalau apa yang dibilang Sony tadi benar dan ia ingin fokus dalam balapan dan pergi meninggalkan manajernya sendiri di sana. Ya, Sony kembali dihantui oleh kecelakaannya dahulu, lalu tak sengaja dirinya membuat Kate terbangun juga. Kate telah jatuh cinta kepada Sony dan di sana Kate akhirnya tahu kalau Sony mengalami trauma akibat kecelakaannya dahulu. Karena kecelakaan itu, Sony kehilangan segalanya, termasuk istrinya dan dirinya hanya bisa berkelana mencari hal baru. Sony cerita kalau suatu ketika ada suatu momen di mobil semuanya menjadi tenang dan sangat damai dan saat itulah Sony tak bisa dikalahkan. Ruben ternyata tahu kalau Sony berada di apartemen Kate. Ruben kesana ternyata ingin mengabarkan sesuatu. Ternyata menurut FIA, floor baru tim Apex GP ilegal. Namun mereka tentunya bingung karena mereka membuat floor itu sesuai regulasi dan pasti ada yang memasukkan dokumen. FIA ingin agar Apex GP kembali ke setelan mobilnya di awal jika ingin kembali balapan. Pikiran Sony sangat terpengaruh akibat peristiwa itu. Ia pun mengemudi dengan marah dan itu sangat tidak bagus. Keep focus, you're so good. Stop good. Sony sempat mencapai posisi depan, namun dengan kemarahannya, ia mengganti mode pengemudi menjadi kualifikasi dan itu sangat berbahaya. Ya, akhirnya Sony mengalami kecelakaan besar dan dirinya berakhir di rumah sakit. Untungnya Sony tak mengalami cedera berarti. Ruben yang tahu kalau Sony mengalami banyak sekali cedera akibat kecelakaannya di tahun 90-an pun merasa salah telah membawa Sony kembali ke balapan. Pada akhirnya Sony dikeluarkan dari tim dan dirinya tak diperbolehkan mengemudi mobil F1 lagi. Sorry, thank you. Di sisi lain, Joshua mencoba mengulangi balapannya di Monza. Ia mencoba mengikuti saran Sony dan ternyata benar dirinya berhasil menyalip dan menang. Saat ingin pergi, Sony didatangi oleh si Panjul. Si Panjul rupanya akan menggantikan Ruben sebagai pemilik tim karena performa tim Apex GP yang belum pernah menang satu balapan pun. Ia menawarkan Sony menjadi tim prinsipalnya sementara Ruben ia singkirkan. Dari percakapan itu, Sony mengetahui kalau yang memasukkan dokumen itu ternyata adalah si Panjul. Lalu tibalah kita di balapan terakhir, yaitu di Abu Dhabi. Di sana Joshua jujur kalau dirinya kecelakaan saat di Monza itu sebenarnya adalah keputusannya sendiri, bukan dari Sony. Lalu si manajer datang yang sibuk membicarakan tentang sosial media, namun Joshua kini lebih mementingkan balapannya. Joshua pun mengajak semua kru untuk berlari mengelilingi trek sebagai permulaan. Ruben yang melihatnya tentu saja senang, namun ia masih pusing. Saat itulah rupanya Sony kembali. Sony kembali ke tim Apex GP dan Sony memohon kepada Ruben agar ia bisa menyelesaikan balapannya. Rupanya floor baru yang dibuat Kate telah diperbolehkan FIA untuk dipakai karena sudah ikut dikonfirmasi kalau dokumennya sudah dipasukan. Karena tim Apex GP tak mengikuti kualifikasi, mereka start di posisi paling buncit dan si Panjul terkejut Sony malah balapan. Setelah itu, Sony juga memberikan kakek wartawan taruhannya. Setelah pembukaan, akhirnya balapan terakhir pun dimulai. Dengan cepat, Sony berhasil naik beberapa peringkat dan bahkan menyalip mobil pabrikan Alpine. Kini Sony berhasil naik ke peringkat 16 dan mengejar Perez, sementara Joshua berada di barisan depan. Joshua tetap berada di track saat semua mobil masuk pit hingga ia berada di posisi 1.
Sony berhasil menyalip Pierre Gasly, sementara Joshua harus dibalap oleh dua pembalap sekaligus, yaitu Verstappen dan Leclerc. Joshua turun ke posisi 6, sementara Sony berhasil mengundercut Ferrari Carlos Sainz. Sony kini berada tepat di belakang rekan timnya, yaitu Joshua. Saat Hamilton dan Leclerc masuk pit, Joshua berhasil menyalip mereka berdua. Di lap ke-54, Sony yang berada di posisi 4 perlahan mendekat ke mereka, namun Joshua berhasil di-overtake oleh Hamilton dan juga Leclerc. Sony yang bertarung dengan Russell pun menabrak tembok yang membuat Race Direction mengeluarkan red flag. Sorry, but your red flag is right. Saat terjadi red flag, semua mobil kembali ke pit. Mereka diperbolehkan mengganti ban dan pada akhirnya Race Direction memastikan kalau kejadian tadi adalah race accident dan Sony diperbolehkan melanjutkan balapan di posisi terakhirnya jika ia berhasil memperbaiki mobilnya. Go win this thing. Mereka berhasil memperbaiki mobil Sony dan karena tak mengikuti kualifikasi, tim Apex GP masih memiliki ban soft yang faktanya ban soft itu lebih kencang dari ban lain dan balapan hanya menyisakan 3 balap lagi. Setelah formation lap, pada akhirnya balapan kembali dimulai dan tentunya ini sangat tegang. Dengan ban soft baru dan strategi Sony menggunakan slipstream, mereka berdua dapat dengan mudah menyalip Ferrari Charles Leclerc. Lalu setelah itu, mereka berdua kembali menggunakan trik yang sama untuk mengejar Lewis Hamilton. Sony sebagai umpan dan Joshua berhasil mengambil posisi 1. Namun Hamilton tak membiarkannya begitu saja dan memberikan perlawanan. Hamilton terus saja mengejar Joshua sampai akhirnya mereka berdua tak sengaja kontak dan keluar dari balapan. Hal ini membuat Sony menjadi pemimpin balapan dan pada akhirnya Sony mendapatkan kembali rasa di mana saat ia balapan semuanya menjadi tenang dan diam. Akhirnya, Sony Hayes, sang pembalap tua, menjadi pemenang GP Abu Dhabi yang membuat semua tim bahagia. Karena hal ini, si Panjo tak mendapatkan tempatnya yang ia incar. Sony pun merayakan kemenangannya bersama Joshua dan seperti biasa, ia tak ingin mengangkat piala. Setelah kemenangannya, Sony langsung pergi menuju ruangannya dan ia masih tak percaya kalau dirinya menjuarai F1. Lalu saat di jalan, Joshua berpapasan dengan Toto Wolff, tim prinsipal Mercedes yang mengajaknya pindah tim, namun Joshua senang dengan timnya sekarang. Kate pun mendatangi Sony di kamarnya. Ia mengucapkan selamat dan setelah ini Sony akan kembali berkelana. And drive fast. Sony langsung pergi dan ia berpisah dengan Joshua dan pada akhirnya Sony pun mengakhiri kisahnya dengan bahagia. Lalu kita pun melihat Sony yang pergi ke tengah gurun untuk menjadi pembalap mobil baja dan terus saja berkelana. Film pun berakhir. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan film-film terbaru yang ada di bioskop. Jangan lupa komen, terserahlah kalian komen apa aja, AIU, EO, terserahlah. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.